Replant. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Keluaran 18 ayat 25. Arti replant adalah menanam kembali. Beberapa tanaman bila telah cukup umur tidak akan bisa berbuah lagi. Misalnya tanaman jagung dan padi hanya berbuah sekali lalu tak mungkin bisa berbuah lagi dan harus dilakukan replanting atau penanaman kembali. Namun tanaman anggur misalnya bisa berbuah beberapa kali sampai akhirnya tak lagi bisa berbuah efektif dan perlu dilakukan replanting atau penanaman kembali. Sebuah buku berjudul Replant yang dikarang oleh Mark Divine dan Darren Patrick bertopik bagaimana sebuah gereja yang telah mati dapat bertumbuh kembali. Topik di dalam buku ini mengingatkan kepada saya saat tamasya ke Eropa, di mana di sana banyak sekali gereja yang dijual dan diganti fungsi menjadi restoran. Karena melegenda dan antiknya gereja ini, maka pengunjung restoran, terutama para turis, antri untuk makan di sana. Namun tentu alih fungsi gereja menjadi restoran bukanlah replant seperti yang dimaksud di dalam buku karangan Mark Divine. Di dalam bukunya ini disinggung jika sebuah gereja yang stagnan seharusnya perlu bergabung dengan gereja yang lain atau diperlukan perombakan kepemimpinannya supaya terjadi aliran darah yang segar. Saran seperti ini adalah biasa di dalam dunia bisnis, di mana sebuah perusahaan yang tidak berkembang di-merger dengan perusahaan yang lebih maju supaya tidak mati atau diadakan pergantian manajemen kepemimpinan. Sebenarnya, setiap manusia mempunyai kapasitas yang berbeda di dalam memimpin. Ciri seorang pemimpin adalah visioner. Beberapa orang memang murni berjiwa follower yang memang cocok hanya sebagai staf atau tenaga ahli. Secara intelektual mungkin pandai, tetapi tidak berbakat dan tak berempati kepada bawahan, sehingga tidak cocok dalam kepemimpinan. Ayat bacaan hari ini adalah cerita tentang Saran Yitro, mertua Musa, saat Musa kewalahan memimpin bangsa Israel. Yitro menyarankan pergantian manajemen kepemimpinan tunggal atau one man show, dirubah menjadi manajemen kepemimpinan majemuk. Cerita Musa ini telah menjadi dasar kepemimpinan modern, yaitu pemimpin berdasarkan kapasitas dan bakat di dalam kepemimpinan, di mana ada pemimpin yang berkapasitas 1.000 orang, 100, 50, dan 10 orang. Cerita perombakan kepemimpinan Musa adalah kasus replanting di Alkitab. Walau Musa sebagai pemimpin tertinggi tidak diganti, tetapi terjadi perubahan manajemen kepemimpinan berdasarkan kapasitas dan talenta. Pertanyaannya, beranikah institusi gereja yang telah stagnan dan tak lagi berbuah melakukan replanting dengan merger ataupun dengan pergantian manajemen kepemimpinan? Seekor harimau disebut raja hutan dan tak mungkin bisa digantikan oleh seekor gajah karena bakat dan kapasitasnya.